Halo guys, kembali lagi ke channel kita Indo Unboxer. Jadi di video kali ini kita kembali akan melakukan unboxing. Dan seperti biasa yang akan kita unboxing nggak jauh-jauh dari merek Oppo, Realme, ataupun ya Xiaomi. Kali ini yang kita unboxing adalah Oppo A54 yang baru saja diluncurkan. Dan ini dibanderol dengan harga Rp2.699.000. Nah, di sini kita bakal review dulu sekilas di bagian kotaknya ya. Di depannya di sini ada tertera tulisan Oppo A54, kemudian di pojok kiri atasnya ada tertera tulisan 4 GB untuk RAM-nya dan 128 GB untuk storage-nya. Kemudian di sebelah kanannya ada tulisan Oppo, sebelah kirinya ada tulisan Oppo A54 dan di belakangnya di sini ada tertera tulisan 5000 mAh long lasting battery, kemudian 18 watt fast charging, kemudian 16 megapiksel AI selfie, kemudian iCare punch hole display. Nah, ini juga ada keterangan tadi yang saya sebutin, 4 GB RAM-nya, memori storage-nya 128, dan juga warna yang kita unboxing hari ini adalah warna hitam kristal. Oke. Langsung aja kita buka kotaknya. Sip. Oke, jadi di sini seperti biasa ada kotak putih yang berisi softcase dan juga kartu panduan penggunanya, petunjuk penggunaan, kemudian ada SIM ejectornya juga. Kalau untuk silicone case-nya masih seperti yang biasa, tidak ada yang baru, masih plastikan ya, ketebalannya juga sama dengan tipe-tipe Oppo lainnya. Gak ada apa-apa lagi di dalam, kosong. Oke, ini untuk handphonenya kita singkirin dulu. Sekarang kita bakal lihat dulu ke dalamnya ada apa aja. Oke, jadi di sini ada adapter charger yang cukup besar untuk kepala chargernya, karena di sini udah fast charging ya, 18 watt. Dan ini ada adapter charger dan juga kabel chargernya, dan belum ada headset. Oke, jadi itu aja yang ada dalam kotaknya. Sekarang lanjut langsung ke handphonenya aja guys. Oke, jadi ini kita buka dulu. Jadi di sini di plastikannya tertera tulisan yang sama juga kayak tadi ya, baterai dan fast chargingnya. Oke. Nah, ini dia warna hitam kilatnya guys. Jadi di sini warnanya seperti mirip dengan Oppo A53 sebenarnya. Dan desain kameranya di sini juga udah menyerupai Oppo Reno 5F yang kemarin udah kita unboxing juga di channel ini. Di sini ada 3 kamera, dan kamera utamanya di sini 13 megapiksel, kemudian 12 megapiksel kamera makro, dan ada 2 megapiksel lagi untuk kamera bokehnya. Sebelah kanannya di sini ada tombol power, kemudian di kirinya di sini ada tombol volume, dan juga ada SIM tray-nya di sebelah sini. Di bawahnya ini ada port untuk headset dan juga charger, speakernya juga ada di bagian bawah. Oke, jadi itu untuk sekilas penampakan awalnya. Ini belakangnya seperti ini. Oke. Sekarang langsung aja kita hidupin dulu barangnya. Oke guys, jadi ini adalah tampilan menu utama dari Oppo A54. Jadi di sini kita bakal langsung lihat untuk spesifikasi lebih lanjutnya dulu di bagian tentang ponsel. Oke, sebelah sini. Nah, di sini ada beberapa keterangan spesifikasinya. Beberapa diantaranya adalah versi ColorOS-nya di sini versi 7.2, versi Android-nya versi 10, kemudian prosesornya 8 inti. Dan prosesor yang dipakai di sini adalah MediaTek Helio P35. Kemudian RAM-nya 4 GB. Penyimpanan perangkatnya 128 GB totalnya, dan yang teman-teman bisa pakai adalah 110 GB. Oke, itu adalah beberapa spesifikasi lebih lanjut mengenai Oppo A54. Kemudian untuk besar layarnya ini 6,51 inci ya guys. Jadi untuk tampilan layarnya ya cukup besar dan enak dilihat istilahnya, karena udah besar banget, 6,5 inci. Nah, sekarang kita bakal tes untuk kameranya dulu. Nah, kita akan tes kameranya, kamera utama aja guys, nggak usah tes terlalu detail dulu. Oke.
Jadi di sini dia seperti yang tadi saya jelasin, ada 3 kamera, yaitu kamera utamanya 13 megapiksel, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan juga 2 megapiksel untuk kamera bokeh. Dan di sini ada flashlightnya. Kemudian untuk kamera selfie-nya itu 16 megapiksel. Oke, jadi ini adalah hasil jepretan dari Oppo A54. Untuk hasil jepretan saya, menurut saya biasa aja, tidak ada yang terlalu spesial. Walaupun ya dari segi warna yang dihasilkan juga cukup bagus, dan detailnya juga dapet sih, masih aman. Oke, ya seperti biasa teman-teman pasti juga udah tahu juga kalau misalnya untuk brand Oppo, ya kameranya rata-rata tidak mengecewakan hasilnya. Jadi ya untuk teman-teman yang suka foto-foto ya pastinya bakalan aman kalau memilih brand Oppo. Kalau menurut saya pribadi untuk Oppo A54 ini nilai jual utamanya adalah di bagian desainnya. Karena untuk spesifikasi dan lain-lain itu masih mirip aja dengan Oppo A53. Dan di sini saya bakal coba setting dulu untuk sidik jari dan sensor wajahnya. Oke guys, tadi udah saya setting sebentar untuk sidik jarinya. Jadi sidik jari di Oppo A54 ini ada di bagian kanan, ini sekaligus dengan tombol powernya. Jadi kita bakalan tes kecepatan sidik jarinya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya. Untuk kecepatan sidik jarinya saya merasa cukup cepat, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri. Hampir nggak ada delaynya. Oke, sekarang sensor wajahnya. Oke. Ya. Jadi untuk membuka kuncinya menggunakan sensor wajah harus ditekan dulu guys, kemudian digeser dulu dan otomatis akan terbuka. Oke. Untuk sensor wajah saya pikir ya standar aja, nggak terlalu kencang, lebih enakan memakai sidik jarinya. Sip. Jadi itu adalah berapa tes yang kita lakukan, ya tes-tes dasar doang sih guys, cuman kayak untuk ngelihat sekilas saja untuk bagian kamera tadi dan juga sidik jarinya. Menurut teman-teman bagaimana untuk Oppo A54 ini? Apakah teman-teman tertarik membeli Oppo A54 yang dibanderol dengan harga sekitar 2.699.000 terakhir saya cek, dan teman-teman mendapatkan RAM 4GB, memori storage-nya 128GB, kemudian prosesornya yang dipakai itu Helio P35. Cuman kelebihannya mungkin di sini adalah bagian desainnya pertama, kedua juga dia udah fast charging 18 watt, baterainya besar, kemudian di sini ya untuk sidik jarinya juga kencang. Oke. Menurut saya ini cocok banget untuk teman-teman yang hanya pemakaian sekedar untuk media sosial, nggak sering gaming. Karena kenapa? Untuk Oppo A54 ini masih memakai prosesor Helio P35. Menurut saya untuk harga handphone sekitar 2.700.000-an itu teman-teman bakal bisa mendapatkan handphone yang prosesornya lebih baik jika teman-teman fokusnya untuk gaming. Tapi kalau teman-teman fokusnya untuk media sosial atau fokusnya hanya untuk foto-foto, Oppo A54 ini pastinya bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman. Oke, jadi untuk video unboxingnya sampai di sini dulu guys. Kedepannya saya akan buatin lagi untuk video speed testnya. Saya akan tes kecepatan dari Oppo A54 ini. Kita bandingkan misalnya dengan Oppo A53, seberapa jauh bedanya, atau dengan merek-merek lain misalnya. Jadi stay tune terus di channel kita. Terima kasih yang udah nonton hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, mohon di like, komen, dan subscribe. Ataupun teman-teman kalau misalnya yang lebih baik lagi, di share ke teman-teman yang lainnya supaya channel saya terus berkembang. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.